Halo, jumpa lagi sahabat CPNS dengan saya Dwi Wahyu Indriani, peserta Lasar CPNS BRIN golongan 3 angkatan 2 kelompok 4 tahun 2022. Kali ini kembali lagi saya akan membagikan pengalaman saya mengikuti materi pembelajaran secara sinkronus pada tanggal 4 Juli 2022. Pada pembelajaran sinkronus kali ini, pertama yang kita lakukan ialah mereview materi sebelumnya, yaitu mengenai penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Di sini ada 3 orang peserta yang mempresentasikan atau memaparkan learning journal mereka dengan judul yang sama, yaitu penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi tugas kelompok mengenai penerapan sistem merit. Di sini video kelompok berupa roleplay dari kelompok kami dibagi menjadi 2 kelompok besar. Kemudian setelah itu selanjutnya dilanjutkan dengan review materi sebelumnya, yaitu Smart ASN. Setelah pemaparan materi Smart ASN oleh 2 orang peserta melalui learning journal mereka, kemudian dilanjutkan juga dengan pemaparan materi tugas individu mengenai visi pribadi sebagai Smart Researcher dan pembuatan peta jalan dan rencana aksi 1 tahun pertama mereka bekerja. Setelah semua menyelesaikan pemaparan materi tugas individunya, kemudian dilanjutkan dengan pendalaman dan penguatan materi literasi digital. Yang dimaksud dengan literasi digital di sini ialah kemampuan untuk memahami dan memakai informasi dari berbagai sumber yang bisa diakses melalui komputer, alat komunikasi, internet, dan peralatan digital lainnya. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital atau digital skill saja, namun juga budaya menggunakan digital atau digital culture, etika menggunakan media digital atau digital ethics, dan keamanan menggunakan digital media atau digital safety perlu juga diperhatikan. Keempatnya ini terangkum dalam pilar literasi digital. Implementasi literasi digital dan implikasinya adalah: pertama, kita harus memperhatikan etika dalam berinternet. Media digital digunakan oleh siapa saja yang berbeda latar pendidikan dan tingkat kompetensi. Oleh karena itu, dibutuhkanlah suatu panduan etis dan kontrol diri dalam menghadapi jarak perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital. Etika berinternet diantaranya adalah berpikir lebih dahulu sebelum berkomentar, hormati privasi orang lain, gunakan bahasa yang sopan dan santun, ingatlah keberadaan orang lain, dan jadilah pembawa damai dalam diskusi yang sehat. Adapun implikasi lainnya dari implementasi atau penerapan literasi digital ialah semakin banyak berkembangnya konten negatif di masyarakat, seperti misalnya hoax, hate speech atau ujaran kebencian, pornografi, cyberbullying, dan konten negatif lainnya. Dan yang terakhir, implikasi dari implementasi literasi digital adalah munculnya masalah keamanan berinteraksi secara online. Ada beberapa contoh penipuan digital, yaitu pertama, spam adalah penyalahgunaan sistem pesan elektronik atau mengirim berita, iklan, dan keperluan lainnya secara massal. 2. Scam, yang merupakan skema penipuan bisnis untuk mengambil uang atau barang lainnya dari korban. 3. Phishing adalah upaya mendapatkan data pribadi berupa nama, usia, alat, dan atau data akun. Dan yang terakhir adalah hacking, adalah tindakan menyusup atau mengambil alih sistem komputer atau jaringan dengan tujuan untuk menyalahgunakan atau merusak sistem tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di vlog learning journal saya yang lainnya.